Untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang hakiki, itu jawabannya cuma satu: penuhi kebutuhan. Nah, dalam hal kebutuhan ini, tentu kita harus tahu kebutuhan manusia itu apa aja sih. Dalam pandangan umum, secara umum kebutuhan, teman-teman, benar nggak sih bahwasanya kita itu merindukan kebahagiaan? Kita itu menginginkan sebuah yang namanya kata bahagia. Dan tidak sedikit orang itu memiliki tafsir yang berbeda-beda tentang memperoleh suatu kebahagiaan. Kalau dalam anak-anak SMA dulu, biasanya kebahagiaan menurut mereka itu adalah mencapai sebuah cita-citanya. Ada yang menginginkan menjadi seorang TNI atau polisi atau bahkan dokter, dosen dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ketika mereka mencapai cita-citanya, setelah mereka menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru, menjadi seorang Polri, TNI, atau bahkan dokter, pertanyaannya, apakah mereka bahagia? Apakah mereka memperoleh suatu kebahagiaan? Jawabannya mungkin iya sesaat, tapi setelahnya mereka juga menemukan persoalan-persoalan dalam hidupnya, problematika dalam kehidupan, sehingga apa? Kebahagiaan yang hakiki belum juga diperoleh. Atau dalam pandangan lain, seorang pemuda yang merindukan pasangan, dia ingin menikah, sehingga dia menganggap bahwasan kebahagiaan itu adalah menikah. Nah, setelah dia menikah, pertanyaan yang sama, apakah dia telah memperoleh kebahagiaan? Jawabannya juga sama, mungkin iya sesaat bulan matunya. Setelah bulan kedua dan ketiga, apakah dia akan terus berbahagia? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena itu hanyalah kebahagiaan sesaat, bukan kebahagiaan yang hakiki. Atau seseorang menurut dia bahagia itu adalah menjadi orang yang kaya, tapi buktinya banyak orang yang kaya juga matinya bunuh diri. Atau kebahagiaan itu menjadi seorang terkenal, menjadi orang artis, tapi hakikatnya, faktanya juga banyak artis yang matinya juga bunuh diri. Kenapa? Karena tidak bahagia. Lalu bahagia itu seperti apa sebenarnya? Teman-teman, kebahagiaan itu sangat sederhana. Untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang hakiki, itu jawabannya cuma satu: penuhi kebutuhan. Nah, dalam hal kebutuhan ini, tentu kita harus tahu kebutuhan manusia itu apa aja sih. Dalam pandangan umum, secara umum kebutuhan manusia itu ada dua. Namun dari segi ini tentu juga kita itu harus mengenali yang namanya potensi manusia atau potensi diri kita. Nah, potensi manusia itu sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hajatul udwiyah, yaitu kebutuhan manusia, kebutuhan hajatnya. Sebagaimana dia ingin makan, ketika dia lapar, artinya dia membutuhkan makanan. Ketika dia haus, dia juga membutuhkan minuman. Atau dia membutuhkan buang air kecil, buang air besar, dia butuh tidur, dia butuh istirahat dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan hajatul udwiyah, atau bisa dikatakan potensi yang ada dalam diri manusia itu harus terpenuhi. Nah, kemudian potensi yang kedua itu dia memiliki yang namanya gorizah, yaitu naluri-naluri. Nah, gorizah sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama goriza tubako, yaitu naluri manusia, naluri eksistensi. Maka jangan pernah heran kalau ada manusia itu yang ingin eksis, ingin menunjukkan diri, ingin tampil, ingin memperlihatkan sesuatu yang ada pada dirinya. Seperti wanita ingin memperlihatkan dirinya cantik, ingin memperlihatkan kekuasaannya dan lain sebagainya. Maka jangan heran kalau ada manusia itu ingin selalu tampil dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang itu adalah potensi manusia, dia punya naluri. Yaitu salah satunya goriza tubako, naluri eksistensi. Yang kedua, goriza tunau, yaitu naluri berpasangan. Jadi semua manusia juga itu hakikatnya pasti memiliki rasa keinginan, rasa tertarik kepada lawan jenis. Maka bohong kalau ada yang menganggap dirinya itu banci dan lain sebagainya. Hakikatnya telah Allah ciptakan dalam dirinya itu, dia punya naluri berpasangan, dia memiliki rasa ketertarikan pada lawan jenisnya.
Nah kemudian ada juga yang ketiga, yaitu gorizatu tadayun, yaitu naluri ketuhanan. Orang yang menganggap dirinya seorang ateis sekalipun bohong teman-teman. Sekali lagi bohong. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan manusia itu sudah ada naluri itu, yaitu naluri ketuhanan. Maka bagaimana bentuknya orang yang mengaku dirinya ateis? Oke, dia tidak menuhankan Allah, tapi hakikatnya kebutuhan itu harus tetap dipenuhi. Makanya dia akan mensucikan segala sesuatu. Ada yang mensucikan pohon, ada yang menuhankan kambing, ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan patung, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dia memenuhi kebutuhan gorizatu tadayunnya, yaitu naluri ketuhanannya. Nah, kemudian potensi yang tidak kalah penting yang dimiliki oleh manusia itu adalah things atau akal. Nah, jadi ketiga potensi ini harus dipenuhi dan harus digunakan sebagaimana panduan yang Allah berikan petunjuknya, yaitu Al-Quran. Nah, bagaimana bentuk orang yang salah menggunakan potensi dirinya? Contoh, kalau manusia itu tidak menggunakan potensi dirinya, itu salah satunya gorizatun nau, yaitu naluri berpasangan. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak menggunakan dengan cara ketentuan yang Allah berikan lewat Al-Quran, maka dia akan salah gunakan. Contoh, orang sudah menikah tapi masih berselingkuh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia memenuhi kebutuhan gorizatun naunya tadi, memenuhi kebutuhan ruhiyahnya yang tidak bisa dipenuhi oleh istrinya. Akhirnya dia menggunakan cara yang tidak Allah berikan petunjuk, padahal cara yang Allah tunjuki itu dalam Al-Quran, yaitu menikah. Makanya dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk menikah 1, 2, 3 sampai 4. Namun kalau tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah menikah dengan satu pasangan saja. Ini adalah bentuk solusi atau bentuk cara untuk memenuhi gorizatun nau tadi. Kemudian gorizatun tadayun, yaitu naluri ketuhanan. Kalau tidak menggunakan cara sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka dia akan menuhankan segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memperoleh suatu kebahagiaan ini teman-teman, tentu kita harus memahami potensi diri kita ini, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita, baik itu kebutuhan hajatul udwiyah ataupun kebutuhan gorizah naluri ini, tentulah menggunakan buku panduannya, yaitu tuntunan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Untuk memenuhi kebutuhan sejati kita, untuk menciptakan saadah, maka kita kenali potensi diri kita, gunakan akal kita, pahami kebutuhan hajatul udwiyah kita, dan pahami juga gorizah kita, dan gunakan cara-cara memenuhinya itu dengan petunjuk yang Allah berikan dalam Al-Quran dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita bisa menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan yang hakiki itu tidak diukur dari segi harta, pasangan, tahta dan lain sebagainya, akan tetapi kebahagiaan yang hakiki itu hanya dipenuhi dengan kebutuhan kita lewat memahami dan mengenali potensi manusia ada 3 dan menggunakan cara yang Allah tunjuki lewat Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin memahami lebih dalam lagi terkait cara berpikir atau teori level berpikir 1, 2, dan 3, bantu komen di bawah ya. Dan jika video ini berasa manfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga itu mengenali potensi dirinya dan bisa menggunakannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah semuanya kita bisa memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.